Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau kasih tips parenting untuk meningkatkan nafsu makan anak dan tentu meningkatkan berat badan anak juga, yaitu dengan makan makanan MPASI yang khususnya udah di atas 6 bulan. Nah, yang pertama itu kita harus buat makanan tuh yang menarik perhatiannya dia ya. Menarik perhatian itu dalam arti ya sesekali boleh lah ya kita kasihkan nasi kuning buat anak kita, karena kita sendiri yang paling tahu menu favorit anak kita itu apa. Nah, kalau baby Briel dia itu selain suka yang berkuah-kuah, dia tuh suka kayak nasi goreng, nasi kuning gitu. Nah, dalam waktu 2 minggu atau dalam waktu seminggu biasanya tuh ada satu kali aku buatkan atau aku pesankan nasi kuning yang udah jadi langganan aku dan rasanya lumayan enak gitu ya. Jadi menu bervariatif dan menarik perhatian itu penting banget ya Mams. Nah, kalau anak Mamis gimana? Apakah menu nasi kuning kayak gini udah pernah dimakan untuk anaknya? Kalau baby Briel sih udah doyan banget karena memang nasi kuning ini kan ada santannya dan dia itu ada mie-nya juga, terus ada bumbu atau bumbu balinya dan diisi dengan telur. Nah, biasanya untuk tips kedua juga agar anak itu mau makan dan bisa bikin berat badan naik, aku makan bareng ya sama dia. Jadi biarkan dia itu makan bareng kita dan kita juga bisa mengajak dia untuk makan sama-sama di kursi. Nggak harus kursi baby care, bisa juga kursi apa adanya yang di rumah ya Mams. Dan pastikan juga ketika memberikan makan kita bisa sambil memantau seberapa banyak makanan yang masuk di tubuhnya dia atau di mulutnya dia sambil kita suapin juga. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu biarkan dia makan menggunakan sendok. Biasanya nih ada mamis yang harus makannya menggunakan piring makannya anak bayi, sendoknya harus sendok silikon, anti panas dan lain-lain. Sebenarnya MPASI atau pemberian anak itu sesimpel itu ya Mams. Apa yang kita makan dan apa yang kita gunakan itu bisa kita berikan kepada anak. Tapi dalam artian itu kita harus juga memantau begitu ketika dia makan, apakah makanan itu tidak membuat dia keselak atau tidak ada tulang atau tidak ada hal-hal yang berbahaya yang takut masuk di mulutnya dia. Jadi ketika membiarkan anak makan menggunakan sendok atau piring makan dengan kita, pastikan juga agar tidak tumpah-tumpah atau tidak pecah gitu ya, karena khawatir banget kayak baby Briel misal makannya itu menggunakan sendok stainless yang biasa aku pakai atau kita pakai dan piringnya tuh piring keramik atau piring kaca juga kadang-kadang. Nah, di situ aku melihat gitu ya agar piring itu nggak jatuh dari hadapan dia. Jadi memang kita penting banget selain memberikan dia ruang untuk makan bareng kita dan menggunakan peralatan makan yang juga sama dengan kita. Nah, ini sih tipsnya biasa bisa digunakan untuk anak di atas 1 tahun. Nah, kalau misalnya anaknya di bawah 1 tahun memang sih agak misal 6 bulan atau baru awal MPASI itu memang ada sedikit perbedaan dari peralatan makan dan juga cara pemberian makannya gitu ya. Nah Mamis, gimana kalau misalnya di video-video aku sebelumnya itu ada yang komen dan aku senang banget ya, ternyata respon teman-teman ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi nggak apa-apa, namanya di sini aku juga new mommy dan masih belajar, jadi mohon maaf banget kalau masih ada kekurangan dan masih ada kekeliruan. Tapi sebenarnya tujuan aku buat video ini atau channel ini tuh untuk melihat tumbuh kembang anak aku juga, karena tumbuh kembang dia tuh sangat cepat dan aku juga bisa saling berbagi-bagi kegiatan aktivitas aku dengan anak aku, termasuk dan kegiatan masak-masak atau kegiatan makan-makan dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau misalnya Mamis punya saran sebaiknya aku bikin kontennya tuh seperti apa dan gimana sih, boleh dong tulis-tulis di kolom komentar ya. Jadi aku juga memberikan ruang lingkup buat teman-teman atau Mamis semua yang udah ngikutin channel aku dan aku ngucapin terima kasih banget. Nah, ini baby Briel udah selesai makan dan dia aku beri minumnya juga minum botol yang biasa aku gunakan juga, tapi memang harus dengan kadar bersih. Nah, untuk tips selanjutnya agar anak itu mau makan dan juga bisa meningkatkan berat badannya, kita beri ruang anak itu yaitu jedah ya. Untuk misalnya dia udah makan pagi, untuk makan siang kita berikan dia ruang gerak, entah itu dia mau explore ke rumah atau dia mau main di luar atau dia mau menghambur rumah yang seperti dilakukan anak aku. Silakan aja, karena di sini tuh memang anak usia 1+ itu sangat cepat atau sangat berkembang pesat gitu ya.
Oke, tips selanjutnya yaitu kita bisa masak makanan berkuah untuk anak kita. Nah, untuk makanan berkuah tuh apa sih? Ya mungkin soto atau bakso atau apa yang lain-lain. Nah, di sini aku punya stok soto gitu ya teman-teman. Kalau di daerah aku namanya soto Banjar, karena aku di Kalimantan jadi namanya soto Banjar. Tapi kalau misalnya Mamis ada di luar Kalimantan nih, mungkin ada soto Lamongan atau soto Jawa atau soto apa lain deh, boleh deh di share-share. Nah, di sini ini aku siapkan aja bihunnya karena anak aku itu kan suka makan selain dia goreng-gorengan gitu, dia juga suka yang berkuah. Nah, kuahnya di sini aku tambahin dengan bihun ya, karena soto itu di sini rata-rata bihunnya bihun putih kayak gini, dan aku campur dengan nasinya dia nanti dan dicampur dengan kuahnya gitu. Karena bihun ini juga bisa menarik perhatiannya dia ya teman-teman, dan bisa membuat nafsu makan anak nggak bosan menonton gitu. Kalau misalnya harus makan nasi dan nasinya itu harus banyak-banyak atau berlapis-lapis. Nah, di sini aku tambahin sedikit nasi putih Baby Brielle. Kebetulan dia kan lagi aktif-aktifnya, jadi kayak energinya dia tuh sangat banyak dibutuhkan. Sementara anak aku nggak minum susu formula sama sekali dan masih terus nanti mungkin akan mengajarkan dia untuk minum susu formula. Jadi di sini dia selain aku berikan MPASI, dia juga masih ASI eksklusif ya Mams, dan usianya dia sudah 18 bulan. Nah, di sini aku tambahin telurnya setengah gitu, kemudian ada suwir-suwiran ayam beserta kulit-kulitnya dan kuah-kuahnya kayak gitu. Jadi fungsinya dari kuah ini dia agar nggak kesulitan makan yang bihun-bihun itu tadi, dan bersama daging-daging ayamnya, kemudian juga ada perkedelnya. Nah, begitu ya kalau soto Banjar. Nggak tahu deh kalau mungkin soto-soto lain biasanya sih nggak pakai perkedel atau juga nggak pakai ada yang nggak pakai telur-telur gitu ya. Nah, ini aku kasih lihat dulu deh gimana rasanya, enaknya makanan yang aku sajikan untuk dia sebelum dia makan. Jadi itu bisa menunjukkan rasa enak kepada dia kayak gitu kan, dia semakin penasaran, dan akhirnya setelah aku makan, jadi aku berikan juga ke dia dengan piringnya dia yang udah dingin tadi makanannya. Nah Mams, ini tuh kita bisa menunjukkan makanan kepada dia supaya dia tuh semakin penasaran dan semakin tahu apa sih yang udah kita siapkan menunya. Nah, kalau yang makanan yang ini aku buat itu menu siang ya Mams. Kalau tadi kan udah sarapan nasi kuning, dan ini sekarang dia udah capek main dan udah sempat tidur juga tadi, dan akhirnya bangun tidur dia langsung kayak memberikan sinyal lapar gitu. Jadi aku buatkan makanan tadi. Nah, untuk makanan yang aku berikan juga, aku pastikan juga ya untuk teksturnya tuh, misal dia dalam kurun 1 bulan itu bisa paling tidak tambah gitu, karena dengan porsi makan yang bertambah itu juga membuat dia tuh semakin kuat makan gitu kan, dan artinya berat badannya harapannya juga bisa naik, dan tentu aktivitasnya dia semakin padat kayak gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya cara lain atau tips lain dari aku ini, boleh dong share di kolom komentar, karena di sini aku juga masih pemula banget ya Mams, jadi aku tegaskan kembali. Nah, untuk makanan aku sebisa mungkin ketika memberikan makan anak itu dalam kondisi aku kenyang juga, karena biasanya kalau mamisnya lapar itu bisa bikin emosi kita semakin naik, apalagi kalau anaknya susah makan dan anaknya GTM gitu. Jadi Mamis bisa sesuaikan dengan kemampuan atau situasi di rumahnya Mamis dan situasi emosi kita juga, karena mengurus anak usia 1 tahun ke atas itu butuh ekstra kesabaran, apalagi dia belum ngerti ini dan belum ngerti itu. Jadi harus sabar banget ya Mams, dan itu udah pernah aku rasain, gimana juga Baby Brielle pernah GTM dan pernah nggak mau makan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu faktornya dia apa, supaya kita bisa tahu dan maunya dia nih apa gitu ya. Jadi kayak semakin menebak-nebak dan semakin bereksploitasi juga di kita nih, eksplorasi lah gimana ya istilahnya. Nah, tips yang terakhir yaitu kita juga bisa makannya anak itu sebelum dia makan, kita bisa bawa dia selain dia kena lapar atau capek, pastikan juga dia itu dalam keadaan fresh. Nah, dalam keadaan fresh ini bisa jadi mungkin habis bangun tidur atau habis mandi gitu ya. Nah, kalau Baby Brielle kalau udah kenyang dan selesai makan kayak gini, biasanya aku langsung ajak dia aktivitas yang lain gitu.
Nah, ini di video akhir aku, ini video terakhir, yaitu dia itu udah mandi sore, dan setelah mandi sore tuh dia sempat tidur. Jadi dia tidurnya tuh bisa sampai 2 kali teman-teman dalam satu hari. Nah, gimana, kayaknya terlalu panjang ya ngoceh aku hari ini dan tips-tips aku. Semoga bermanfaat aja buat mamis-mamis semua, dan tetap semangat dan tetap dukung channel aku ya. Karena di sini aku juga masih terus butuh dukungan dari mamis-mamis semua. Dan terima kasih, dan akhir kata ini Baby Brielle udah selesai mandi, udah pakai hair lotion juga, udah pakai minyak telon, dan juga udah pakai baju dan pakai celana. Dan ini aku masih mau lanjut untuk aktivitas di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.